kita masuk ke dalam ayat 124 dan juga ayat-ayat setelahnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat 124 di dalam surah Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idh ibtala Ibrahim rabbuh, dan ingatlah ketika Ibrahim ibtala, diuji, rabbuhu oleh Tuhannya, bikalimatin, dengan menggunakan beberapa kalimat, fa'atammahun, maka dia yaitu Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Para jamaah sekalian, ayat ini merupakan ayat pertama dalam Al-Quran yang menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lamun Nabi Musa alaihissalam, nama beliau sudah disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan nama Ibrahim, maka ayat ini, ayat 124 dalam surah Al-Baqarah, merupakan ayat pertama yang menyebut nama beliau dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, nama Ibrahim disebutkan oleh para ulama dalam bahasa Arab dan juga bahasa Suryani. Ya, lagu bahasa Suryani yang benar-benar Suryani. Ndikna Suryani bahasa semut, bahasa kadal, bahasa belencek ndik. Suryani yang betul-betul Suryani. Dalam bahasa Arab dan bahasa Suryani dijelaskan oleh Imam Qurtubi, begitu pula Ibnu Hajar Asqalani, Ibrahim diambil dari kata Abrahim. Ibrahim diambil dari kata Abrahim. Apa Abu Hur? Kedempal itu Ustaz. Kedempal? Apa maksudnya? Abad Ibrahim. Ndikna abad. Abrahim. Abrahim. Ibrahim diambil dari kata ini, Abrahim. Apa arti Abrahim? Dalam bahasa Arab, abun, ayah. Ayah. Rahim, penyayang. Abrahim, ayah yang penyayang. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan sebutan Ibrahim, diambil dari kata Abrahim. Kenapa dia dinamakan dengan Ibrahim? Dikatakan oleh para ulama, li rahmatihi bil atfal, karena dia sangat sayang kepada anak-anak. Ya, sayang gati Nabi Ibrahim li kanak-kanak. Ya. Anak-anak kecil sangat dia sayangi, maka dia dipanggil Ibrahim, diambil dari kata Abrahim. Ayah, bapak, Rahim, penyayang. Ayah yang penyayang. Ya. Dan ini jamaah sekalian, sifat sayang kepada anak kecil kita harus berusaha untuk memilikinya. Dan berusaha antik narak dalam diri kita jamaah sekalian sifat sayang kepada anak-anak. Dan anak-anak juga harus punya sifat hormat kepada orang tua. Kalau dua sifat ini tidak ada pada kita, celaka kita jemaah sekalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, begitu pula yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ndekna termasuk golongan kami yang sebenarnya. Siapa itu? Man lam yarham sagirana, orang yang tidak punya rasa sayang kepada yang lebih kecil. Bukan termasuk golongan kami man lam yarham, yang tidak punya rahmat, tidak punya sayang sagirana, kepada anak kecil. Walam yuwaqqir kabirana, si kedua, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak hormat kabirana, kepada yang lebih besar. Yang ketiga, walam ya'rif li'alimina haqqa, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Orang yang berilmu, dia punya hak, tetapi orang ini tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Kata Nabi SAW, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, sekali lagi, kenapa beliau disebut Ibrahim? Penyayang kepada anak-anak kecil. Diambil dari kata Ab-Rahim. Ab, ayah, Rahim, penyayang. Nabi Ibrahim ini jemaah sekalian, sebelum kita masuk ke dalam tafsiran ayatnya, Nabi Ibrahim termasuk keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dari anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Sam, karena Nabi Nuh punya 4 anak. Si pertama Sam, si kedua Ham, si ketelu Yafith. Sedangkan yang keempat Kan'an. Kan'an inilah yang mati tenggelam itu. Kan'an dia yang mati tenggelam. Adapun Sam, Ham dan Yafith ikut naik kapal. Saya bur Sam, Ham, Al, Yafith, terus Kan'an. Baik. Yang tenggelam itu Kan'an. Ndek mele milu tayak kapal. Nabi Nuh alaihi salam, subhanallah, ketika dia sudah berada di atas kapal, dia lihat anaknya. Beliau mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ayo ikut naik bersama kami. Ayo ikut naik. Lagu ndek mele Kan'an ini. Ya bunayyar kam ma'ana. Aslinya jemaah sekalian yang keluar dari pembahasan, aslinya ya bunayya irkab ma'ana. Irkab huruf ba, irkab ma'ana. Tetapi bacaannya irkam ma'ana. Sebagian ulama tajwid mengatakan karena mulutnya Nabi Nuh bergetar ketika memanggil anaknya. Si angkun asiknya Nabi Nuh, kasihannya Nabi Nuh melihat anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, sampai bacaan yang harusnya irkab ma'ana, lagu Nabi Nuh mengucapkannya irkam ma'ana. Kenapa? Sebagian ulama tajwid mengatakan karena gemetar mulutnya Nabi Nuh. Lagu di militayak Kan'an ini, sehingga dia mati tenggelam. Yang naik hanya 3, Sam, Ham, Kancasai, Yafith. Ya. Dan Nabi Ibrahim keturunan Sam. Ya. Berapa jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh? Jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh sama seperti jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam. Ida sering mendengar ini Abu Hur. Pira jarak Nabi Nuh kanca Nabi Adam? La ilaha illallah. Sebangsa setahun? Pira ke sebangsa setahun ini? Berapa jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam? Berapa? Asyru kurun, 10 abad. 10 abad pira tahun? 1000 tahun menurut sebagian ulama. Ulama beda pendapat tentang apa maksud 10 abad ini.
Tapi sebagian mengatakan 1000 tahun jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh pada 10 abad. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili. Ada seorang laki-laki berketuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Adamu anabiyan kana Adamu." Wahai Rasulullah, apakah Adam itu seorang nabi? Nabi atau Rasul Adam ini? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, mu'allamun mukallam." Adam itu seorang nabi, ndekna rasul. Karena rasul yang pertama siapa? Nuh. Rasul si pertama Nuh. Adam itu nabi, mu'allam yang diajarkan oleh Allah, mukallam yang diajak bicara. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Kam bainahu wa baina Nuh?" Berapa jarak antara Adam dengan Nuh? Kata Nabi SAW, "Asyru qurun, 10 abad." 10 abad pira tahun? 1000 tahun. Laki-laki itu kembali bertanya, "Wa kam baina Nuhin wa Ibrahim?" Lalu berapa jarak antara Nuh dan Ibrahim? Kata Nabi SAW, "Asyru qurun, 10 abad." Wa kamir rusulu minhum, dan berapa jumlah rasul? Kata Nabi SAW, 315 jamman ghafira, 315 rasul. Jadi jarak Nabi Nuh kaca Nabi Adam ini 10 abad. Pira tahun? 1000 tahun menurut sebagian ulama. Ya. Cuman jelas Nabi Adam ini keturunan Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh dari anaknya Sam tadi. Belamun Nabi Adam ya jelas. Ya. Ya. Baik. Hadza huwa. Kemudian jemaah sekalian, yang tambahkan sedikit tentang Nabi Adam. Nabi Adam ini, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dia punya beberapa kelebihan, keistimewaan. Di antaranya Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi khalil, kekasih. Ada 2 nabi yang diangkat oleh Allah menjadi khalilullah, kekasih Allah. Si pertama Nabi Ibrahim, si kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang Nabi Ibrahim, Allah sebut di dalam ayat Al-Qur'an, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila," dan Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Innallaha qad ittakhadani khalila." Sesungguhnya Allah telah mengangkatku sebagai khalil, kekasih. Kama ittakhadallahu Ibrahim khalila, sebagaimana Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Ini keistimewaan Nabi Ibrahim. Jadi khalil. Dan ingat jamaah sekalian, khalil ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim, khalil itu adalah tingkat cinta yang paling tinggi. Khalil. Ya. Allah ngangkat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai khalil. Berarti Nabi Muhammad ini dicintai dengan kecintaan yang sangat tinggi. Kurang tepat makanya kita nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Habibullah. Nabi Muhammad Habibullah. Habib artinya yang dicintai. Lagu Khalil ini lebih daripada Habib, lebih daripada Habib. Ya. Si paling patut, si paling tepat untuk Nabi alaihi salatu wasallam, kita sebut beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalilullah. Itu yang paling tepat. Kurang tepat lamun Habibullah. Khalilullah. Karena Khalil ini lebih tinggi daripada sekedar Habib. Baik. Kemudian keutamaan Nabi Ibrahim yang kedua,
Nabi Ibrahim itu dia adalah orang yang pertama diberikan pakaian pada hari kiamat. Si pertama kali tasadik pakaian laun lek jelo kiamat adalah Nabi Ibrahim. Pelungguh sudah sering mendengar manusia dibangkitkan pada hari kiamat hufatan uratan gurlan. Hufatan, tidak pakai alas kaki. Darat ita uras lekan kubur bersandal di narak, apalagi bersepatu di narak. Uratan, telanjang, lelengir. Semua bangkit dari kubur tidak berpakaian. Gurlan, kemudian tidak berkhitan, di narak ita bersunat. Persis seperti keluar dari perut ibu kita. Kita bangkit dari kubur dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, tidak bersunat. Nabi SAW hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim, dan yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Cuman ulama tak beda pendapat, kan dia si pertama tersadik tangkong Nabi Ibrahim. Kenapa dia yang pertama? Sebagian ulama mengatakan sebagai ganjaran dan balasan atas perjuangannya. Karena tatkala Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, menurut sebagian riwayat beliau dilempar dalam keadaan telanjang. Pelengir juluk Nabi Ibrahim ini, dipelengir dulu dia, setelah dipelengir baru dilemparkan ke dalam api. Maka sebagai balasan dia yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat menurut sebagian ulama. Ala kulli hal jemaah sekalian, ini sedikit tentang Nabi Ibrahim dari ayat 124 dalam surah Al-Baqarah, ayat pertama yang menyebut nama Ibrahim di dalam Al-Quran. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam tafsirannya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ingatlah tatkala Ibrahim ibtala, diuji, Rabbuhu, oleh Tuhannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah muji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Apa maksudnya kalimat di sini? Kata Imam Ibnu Katsir, bi syara'i'a wa awamira wa nawahin. Ujian Nabi Ibrahim itu adalah bentuknya awamir, perintah-perintah, wa nawahin, dan larangan-larangan. Ya. Berarti jamaah sekalian, perintah agama dan larangan agama ini termasuk ujian. Bahkan selaput yang kita temukan dalam hidup ini semuanya ujian. Makanya dunia ini disebut dengan darul ibtila, negeri ujian. Apapun dah sebut selaputnya ujian. Nikmat ujian, untuk melihat kita bersyukur atau tidak. Musibah, berapa lagi ujian. Cuman para ulama mengatakan, kenapa banyak orang gagal ujian nikmat, sedangkan ujian musibah kadang dia lolos. Dan itu disebut oleh Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi SAW? Mu'adz bin Jabal mengatakan, kunna ubtulina fi ahdin Nabi SAW bisarra. Dahulu di zaman Nabi SAW, tatkala Nabi masih hidup, kami diberikan ujian, biddarra, ujian berupa kesulitan-kesulitan. Tatkala Nabi masih hidup, kami diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan. Fasabarna, kami sanggup bersabar menghadapinya. Thumma betulina ba'dahu bisarra. Lalu setelah Nabi SAW meninggal dunia, kami diberikan ujian berupa kemudahan-kemudahan. Setelah Nabi meninggal dunia, Islam menyebar, maka semakin mudah keadaan. Itu ujian. Falam nasbir, tetapi kami tidak mampu bersabar. Berarti masih lebih sulit ujian nikmat atau ujian musibah? Tetuki ini. Iya, ujian nikmat ini lebih sulit. Kenapa jemaah sekalian? Ujian musibah itu semua kita sadar itu ujian. Selaku tak sadar lamun musibah ujian, selaku tak paham.
Semua kita tahu. Tetapi ketika kita diberikan nikmat, jarang yang sadar itu ujian. Jarang yang sadar itu ujian, sehingga kita tidak persiapan menghadapinya. Lamun pelungguh lek sekolah misalkan tidak dikasih tahu besok akan ujian, persiapan tidak tende. Kita harus tahu dulu ada ujian baru kita persiapan. Biasanya kita tahu dulu ada ujian baru persiapan. Nah, ujian musibah semua orang tahu ujian. Anak meninggal dunia selapu dengan paham ujian ini. Senina meninggal dunia selapu dengan paham ujian. Semama meninggal dunia selapu dengan paham ujian. Motor hilang selapu dengan paham ujian. Tanamannya rusak mati selapu dengan paham ujian. Lagu pelungguh tiba-tiba dapat uang 500 miliar. Sadar kita ujian ini berat ya. Baik. Jadi semuanya ujian. Nikmat ujian, musibah ujian, termasuk perintah agama, larangan agama ujian. Perintah agama ini diuji kita dengannya untuk melihat kita jalankan atau tidak. Larangan agama diuji kita dengannya untuk melihat apakah kita tinggalkan atau tidak. Bahkan subhanallah jamaah sekalian, kancanda si tokol nengkai ini ngendek maaf. Kancanta si tokol nengkai ini ujian untuk kita. Manusia ini ujian untuk manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan." Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain, atas birun untuk melihat kalian sabar atau tidak. Senina ujian untuk semama. Ya. Yang ngedeng promo nafkah ujian. Dia tahu kita pulang membawa 100.000, lalu si ngendengnya 500.000, ujian. Senina ujian untuk semama, semama ujian untuk senina, tetangga ujian untuk tetangganya, begitu seterusnya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, banyak ujian dalam hidup ini banyak. Tetapi ujian yang paling besar adalah ujian yang datang dari manusia. Ya sih paling berat. Ujian yang datang dari sesama manusia itu yang besar, yang berat. Ya. Orang tua jadi ujian untuk anak, anak jadi ujian untuk orang tua. Kan duit anak si nakal, orang tuanya la ilallah susah luar biasa. Ya. Jadi ini dia jemaah sekalian, semua hidup kita ini sebenarnya adalah ujian. Cuman ujiannya Nabi Ibrahim ini biawamir, isinya perintah untuk dijalankan, wa nawahin, isinya larangan untuk ditinggalkan. Fa'atammahun, ternyata Ibrahim atammahun, menyempurnakan ujian tersebut. Maksudnya qama bihinna, dia menjalankannya. Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Dan lamun pelungguh membaca kisahnya Nabi Ibrahim, ya luar biasa gati ujian Nabi Ibrahim ini. Di antara contohnya Nabi Ibrahim sebelum nyembelih itu, Nabi Ibrahim kan lama beliau dapat anak. Lama. Ya. Istri pertama Sarah. Ya. Lama beliau dapat anak. Kemudian setelah itu nikah dengan istri kedua, siapa namanya? Hajar. Setelah lama dapat anak, tiba-tiba Allah berikan beliau anak dari Hajar ini. Setelah anak itu lahir jamaah sekalian, ya, sebagian ulama menyebutkan yang menyuruh Nabi Ibrahim nikah dengan Hajar itu Sarah. Senina yang pertama yang nyuruh Nabi Ibrahim nikah ke kanca Hajar. Kenapa? Saya khawatir saya tidak bisa melahirkan. Sedangkan engkau seorang nabi butuh keturunan, jadi penerus. Sarah yang nyuruh beliau nikah. Lagu tatkala Hajar ini hamil betian, apalagi melahirkan, cemburu Sarah ini. Padahal dia bersuruh. Ya. Cemburu, dia bersuruh. Maka akhirnya Nabi Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya yang baru lahir. Siapa itu? Ismail. Diletakkan di sebuah tempat
yang tandus ndik narak dengan hidup ndik tahu itu. Ini kan ujian luar biasa. Ketika beliau sudah letakkan di tempat itu, jamaah sekalian, dalam riwayat disebutkan, maka Nabi Ibrahim ini berjalan meninggalkan istrinya Hajar, kanca anaknya Ismail, masih kudik, masih kecil, tinggalkan. Hajar ini terus ngejar Nabi Ibrahim, mengatakan, kan mai angan da bilian ni tadi itu. Ya. Kenapa engkau meninggalkan kami? Lagu Nabi Ibrahim tetap jalan, tidak menengok ke belakang, tidak melihat ke belakang. Kenapa jemaah sekalian? Khawatir jangan-jangan dia akan tidak menjalankan perintah Allah untuk meletakkan ini. Dia sanggup melihat istrinya dan anaknya. Terus dikejar oleh Hajar ini. Akhirnya Hajar pun sadar, ternyata pertanyaan dia tidak dijawab-jawab oleh Nabi Ibrahim. Mungkin pertanyaan tiang yang salah, kata dia. Kenapa engkau tinggalkan kami? Kenapa engkau tinggalkan kami? Teduk doang Nabi Ibrahim ini. Mungkin pertanyaannya yang salah. Langsung dia rubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Langsung Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, iya. Bro, jawabannya itu keluar. Allahkah yang memerintahkanmu? Iya. Ujian luar biasa jemaah sekalian. Subhanallah. Bejauhan kanca senina, apalagi kanca anak si baru lahir. Ada salah seorang ustaz kita pernah cerita, salah seorang ustaz, beliau menceritakan, Ustaz Mu'ti Ali hafizahullah. Beliau menceritakan ada murid di kampus Madinah. Ya, dia baru diterima di Madinah dulu ini. Baik. Setelah diterima di Madinah, jadi murid di Madinah, ketika dia libur dia pun nikah. Dia nikah. Kemudian nikah, selesai libur harus kembali kemana? Ke Madinah. Harus pisah kanca istri. Ujian ini. Harus pisah kanca istri. Baru nikah, beberapa bulan nikah, harus tulak balik timpak Madinah, pisah kanca istri. Apa kata ustaz kita? Tiap malam dia nangis. Tiap malam. Sampai dia mengatakan, Ustaz, huruf ya yang saya lihat, huruf ya, si beri titik le bawah dua. Setiap kali saya melihat huruf ya, seperti senyuman istri saya, kata dia. La ilaha illallah, ujian berat. Huruf ya terlihat seperti senyuman istri. Ya Allah, jemaah sekalian, berbayangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Madinah, padahal di Madinah itu banyak orang, fasilitas, tahu tinggalnya luar biasa. Ini Nabi Ibrahim meletakkan istrinya dan anaknya masih kecil di tempat yang tidak ada apa-apa di sana. Darak dengan, darak makanan, darak tumbuhan, tandus kering kerontang. Di sana Allah perintahkan untuk diletakkan. Kan ujian berat ini, tapi Nabi Ibrahim sanggup menjalankan. Fa'atammahun. Kemudian ujian yang lebih besar lagi, menyembelih anaknya. Saya tegen sanggup ini. Iya. Dan subhanallah, anak ini Allah perintahkan untuk Nabi Ibrahim menyembelihnya. Falamma balagha ashuddahu. Ketika anak ini badannya sudah mulai agak kuat. Tatkala Nabi Ismail badannya sudah mulai kuat. Artinya apa? Sudah mulai bisa diajak bekerja bersama bapaknya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ngangkat barang dia ikut. Ini Jakarta apa namanya, cinta-cintanya, sayang-sayangnya. Ya. Saat itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Subhanallah, ujian luar biasa. Belum lagi ujian dilemparkan ke dalam api dan seterusnya. Fa'atammahun, tetapi Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Wajar Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Nah, gara-gara Nabi Ibrahim berhasil menghadapi ujian, melewati ujian, maka qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qal, Allah berkata, inni sesungguhnya aku ja'iluka akan menjadikanmu
Aku akan menjadikanmu linnas, untuk manusia, imaman, sebagai panutan yang diikuti. Allah berikan Nabi Ibrahim kemuliaan karena Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian. Jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya. Imam Syafi'i pernah ditanya, mbesi lebih bagus, yumakkanul abdu au yubtala? Mana yang lebih bagus, orang itu diberikan kemuliaan atau diberikan ujian? Mbesi lebih bagus, wahai Imam Syafi'i, orang dikasih kemuliaan atau ujian? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? La yumakkanul abdu hatta yubtala. Tidak mungkin orang dimuliakan sampai dia diuji dulu. Tidak mungkin. Jadi tidak baugin berketuan, mbesi lebih bagus dimuliakan atau diberikan ujian? Tidak mungkin dapat kemuliaan sampai diuji dulu. Pada kita ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita ujian para nabi yang lain. Mereka manusia yang paling mulia, maka mereka paling besar ujiannya. Selaku sudah sering mendengarkan hadis Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling besar ujiannya? Beliau mengatakan, al-anbiya thummal amsal fal amsal. Si paling belik ujiannya adalah para nabi. Kenapa? Karena mereka paling mulia. Semakin belik ujian anda, kemudian lolos ida ujian, insyaallah semakin belik kemuliaan anda. Semakin belik kemuliaan anda. Nabi SAW bahkan juga bersabda, inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Baik. Jadi Allah berikan Nabi Ibrahim hadiah. Apa hadiahnya? Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikanmu sebagai imam, panutan untuk manusia. Imam. Ya. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim mengatakan, Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Kata Imam Ibnu Katsir, tatkala Allah mengatakan, wahai Ibrahim, aku akan menjadikanmu sebagai imam, sebagai panutan untuk manusia. Nabi Ibrahim ngendang, ya Allah, jadikan juga sebagai panutan untuk manusia itu dari keturunanku. Angkat dari keturunanku juga ya Allah orang-orang yang bisa jadi panutan, orang-orang yang bisa menjadi imam, yang diikuti oleh manusia. Subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim ini bahkan dia memikirkan anak keturunannya yang belum lahir. Ya. Dekman lahir anak keturunannya, tetapi Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya Allah, kalau tiang engkau angkat menjadi panutan bagi manusia, maka tolong anak keturunanku juga nanti tolong angkat mereka jadi imam, panutan bagi manusia. Dan ini wajar jemaah sekalian, orang tua itu selalu memang memikirkan anaknya, luar biasa. Ya. Padahal anak keturunan Nabi Ibrahim dekman lahir. Sebagian ulama mengatakan Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ini. Allah kabulkan. Makanya selaku keturunannya Nabi Ibrahim itu semuanya jadi nabi. Selaku keturunan Nabi Ibrahim selakunya jadi nabi. Nabi Ibrahim punya berapa anak? 2. Si pertama Ismail, si kedua Ishak. Ismail, Ishak. Selaku Nabi sampai Nabi Isa, selaku Nabi sampai Nabi Isa keturunan Ishak ini. Selaku Nabi sampai Nabi Isa keturunan saya Ishak. Baik. Sedangkan Ismail keturunannya yang menjadi Nabi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selapunya. Makanya ulama mengatakan Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyati, ya Allah, angkat juga dari keturunanku sebagai imam, sebagai panutan. Maka Allah angkat keturunannya sebagai nabi dan rasul. Makanya nama Nabi Ibrahim itu gelar beliau Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Namun Nabi Adam Abul Bashar, ayah manusia. Namun Nabi Ibrahim Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Baik.
qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Allah berkata, la yanalu, tidak akan mendapatkan ahdi, janjiku, adh-dhalimin, orang-orang yang zalim. Janjiku untuk mengangkatmu dan keturunanmu sebagai imam, mathabatan, sebagai tempat berkumpul, linnas, bagi manusia. Ingatlah tatkala kami menjadikan Ka'bah sebagai mathabah. Lamun di Al-Quran terjemahan mathabah ini majma', tempat berkumpul. Tapi Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan, apa yang dimaksud dengan mathabah? Ay mahallan tashtaqu ilaihi al-arwah wa tahinnu ilaihi, yaitu tempat yang dirindukan oleh jiwa manusia. Selaku terindu, kangen timpa Ka'bah ini. Wala taqdi minhu wataran, tidak ada orang beriman yang puas dengan Ka'bah. Walau taraddadat ilaihi kulla am, meskipun setiap tahun dia bolak-balik umrah, milih tulak doang. Ya, milih tulak doang. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kan tiang de man arak rasa rindu karena de man de berangkat. Coba de berangkat sekali, de gita Ka'bah ini jemaah sekalian. Insya Allah seperti perkataan Imam Ibnu Katsir, walau taraddadat ilaihi kulla am, meskipun dia bolak-balik tiap tahun, dia tetap kangen terhadap Ka'bah. Itu arti mathabah di sini menurut Imam Ibnu Katsir. Rindu terus. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita berangkat jemaah sekalian. Ya. Baik untuk umrah apalagi haji. Jadi Allah menjadikan al-bait Ka'bah mathabatan, sebagai mathabah, tempat berkumpul atau tempat dirindukan, linnas, bagi manusia, wa amnan, dan sebagai tempat yang aman. Sebagai tempat yang aman. Layak jamaah sekalian, disebutkan oleh para ulama, kalau ada orang bapaknya dibunuh oleh orang lain, layak di zaman jahiliyah. Kalau ada orang bapaknya dibunuh oleh orang lain, kemudian setelah beberapa hari dia temukan pembunuh bapaknya itu di samping Ka'bah, maka dia tidak akan melakukan balas dendam di sana. Ya. Meskipun itu pembunuh bapaknya, dia tunggu dulu orang itu keluar meninggalkan Ka'bah dulu. Ditunggu dulu. Lalu selama ia masih dekat Ka'bah, meskipun orang itu membunuh bapaknya, membunuh ibunya, membunuh anaknya, maka dia tidak akan mengganggunya. Kenapa? Karena Allah jadikan Ka'bah itu amnan, sebagai tempat yang aman. Layak. Layak jemaah sekalian. Lagu nengka sedih kita melihatnya jemaah sekalian. Arak dengan tatkala tawaf bejaguran. Sedih kita. Ada tersebar video ketika sa'i antara Safa dan Marwah, bejaguran di atas bukit Safa. Dulu orang Quraisy ini, orang Quraisy, kalau dia menemukan pembunuh bapaknya, ibunya, anaknya, dia temukan di samping Ka'bah, dia tidak akan mengganggunya, dibiarkan, aman. Lagu bareh, lamun wah sugul aja, tapi yang penting dia di dekat Ka'bah, aman. Subhanallah, dulu. Ya. Makanya ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, jemaah sekalian, yang tambahkan sedikit, ada beberapa orang supaya mereka dimaafkan, orang Quraisy yang jahatnya luar biasa tatkala itu, jahat luar biasa, supaya dimaafkan oleh Nabi SAW, mereka bergelantungan di dinding Ka'bah itu.
Artinya, ya Rasulullah, ya Muhammad, kami nengkan ini bergelantungan lek Ka'bah, kan orang yang berada di dekat Ka'bah itu dapat apa? Aman. Ya. Seperti itu mereka dulu bergelantungan. Cuman ada orang-orang yang memang sangat jahat di masa itu, sampai Nabi SAW mengatakan, kalau kalian temukan dia, bunuh dia meskipun bergelantungan di dinding Ka'bah. Karena ya jahat lalu, bunuh dia, kata Nabi SAW. Ya. Baik. Jadi Allah jadikan Ka'bah ini sebagai tempat berkumpul manusia dan juga sebagai tempat aman. Yang tambahkan sedikit, yang pertama kali di dalam sejarah yang dikenal menumpahkan darah manusia di dekat Ka'bah adalah kelompok Qaramitah. Namanya kelompok Qaramitah, salah satu sekte Syiah, kelompok Syiah. Mereka membantai jamaah haji yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, tatkala jamaah haji sedang tawaf, tiba-tiba datang kelompok Qaramitah ini, kemudian dibantai jamaah sekalian sambil dia mengatakan anallahu wallahu ana khalaqahum wa ufnihim ana. Dia mengatakan, aku menantang Allah dan silahkan Allah menantangku. Silahkan Allah menciptakan manusia sebanyak-banyaknya, aku siap untuk membunuh mereka. Ya, dibantai jemaah sekalian. Sampai pada saat itu sekitar puluhan tahun berhenti haji, libur haji puluhan tahun. Ya, sekitar 20 tahunan libur haji. Kenapa? Orang takut pergi haji gara-gara kelompok Syiah pada saat itu. Ya. Mereka lah yang menumpahkan darah di dekat Ka'bah, padahal dengan Quraisy, layak jamaah sekalian, padahal di mana Islam orang Quraisy, mereka tetap menghormati Ka'bah ini. Ya. Wallahu taala ala alam. Ini sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada.